Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zanisha Manur Putri Naisabur. Saya dari mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya ingin membahas salah satu topik dalam tindak pidana khusus dalam perkembangan hukum kontemporer, yaitu tindak pidana pornografi. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya ini topik yang menarik tetapi juga cukup sensitif, karena ini berkaitan dengan perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, dan juga kehidupan masyarakat saat ini. Kalau kita bandingin sama zaman dulu, bentuk pornografi itu masih sangat terbatas. Orang harus membeli majalah dulu atau membeli kaset tertentu. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang ini, cukup membuka HP, scroll sosial media atau akses internet lainnya, itu pornografi bisa muncul dengan sangat mudah. Masalahnya, kemajuan teknologi ini nggak selalu dipakai dengan bijak. Pornografi itu bukan cuma berdampak pada moral, tetapi juga bisa menimbulkan masalah sosial lain seperti pelecehan seksual, eksploitasi tubuh manusia, bahkan merugikan anak-anak. Karena dampaknya yang luas, negara memandang pornografi bukan hanya sekedar urusan pribadi, tetapi kejahatan yang harus diatur secara khusus, sehingga pornografi masuk ke dalam kategori hukum tindak pidana khusus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pornografi. Sebetulnya, apa sih tindak pidana pornografi itu? Secara sederhana, tindak pidana pornografi itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum karena membuat, menyimpan, atau bahkan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pornografi itu mencakup video, gambar, tulisan, suara, atau bentuk komunikasi lain yang mengandung unsur dan membangkitkan hasrat seksual. Jadi penting untuk dicatat, bukan cuma orang yang menyebarkan kontennya saja yang bisa dapat dipidana, tetapi pihak lain yang membuat dan menguasai konten tersebut juga itu bisa dapat dipidana. Di Indonesia, pengaturan tentang pornografi ini cukup jelas. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai dasar hukum utama. Yang kedua, ada Undang-Undang ITE yang mengatur jika pornografi disebarkan melalui media elektronik atau internet. Selain itu, KUHP juga mengatur perbuatan yang melanggar kesusilaan meskipun sifatnya masih umum. Biar nggak cuma teori, aku mau kasih contoh kasus nyata yang sudah diputus oleh pengadilan. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah kasus video asusila yang melibatkan public figure GA. Dalam kasus ini, video tersebut tersebar luas di internet. Walaupun awalnya bersifat pribadi, pengadilan menilai bahwa perbuatan merekam dan menyimpan konten pornografi telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai Undang-Undang Pornografi. Akhirnya, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi dan dijatuhi pidana berupa denda berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2021. Dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa hukum melihat pornografi itu bukan hanya dari siapa yang menyebarkan, tetapi juga dari keberadaan dan penguasaan konten itu sendiri. Di era digital ini, kejahatan pornografi semakin sulit dikendalikan. Banyak pelaku yang membuat dan memakai akun anonim, membuat platform luar negeri, bahkan membuat teknologi tertentu supaya sulit dilacak. Menurut saya, keberadaan aturan hukum terkait pornografi masih relevan hingga saat ini. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan juga kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan bersosial media. Hukum seharusnya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga melindungi dan juga memberikan edukasi. Sebagai mahasiswa hukum, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami aturan hukumnya, tetapi juga melihat dampaknya bagi masyarakat. Demikian pemaparan singkat saya mengenai tindak pidana pornografi dalam perkembangan hukum kontemporer. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.